Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang saya cintai, pembahasan kita pada pertemuan kali ini, kemarin kita sudah membicarakan tentang teori ciri tentang kepemimpinan. Pada pertemuan ini salah satu pakar bernama Fred Lutan, terkenal dengan teorinya tentang contingency approach atau pendekatan kemungkinan. Beliau merumuskan hubungan jika dan maka. Variabel jika itu berkaitan dengan lingkungan, sedangkan maka variabel berhubungan dengan manajemen. Oleh sebab itu, Fred Lutan mengatakan jika situasi pegawai malas, bodoh, tidak disiplin, sering mangkir dari pekerjaan, lamban dalam bekerja, penolakan terhadap perintah, hanya mau bekerja jika diperintah, datang hanya bersenda gurau, bahkan hanya mengganggu pegawai lainnya yang sedang bekerja, maka gaya kepemimpinan yang harus diterapkan jika pegawai seperti itu adalah gaya yang berorientasi tugas atau task oriented centered, dan berikan imbalan yang sedikit jika ada pegawai seperti itu. Nah, sebaliknya jika pegawai rajin, pandai, bersemangat, disiplin, penuh inisiatif, bekerja tanpa diperintah, maka gaya kepemimpinan yang harus diterapkan adalah gaya kepemimpinan yang berorientasi hubungan atau employee centered orientation, atau dikatakan imbalan yang memuaskan, tidak hanya upah dan promosi tapi juga dukungan, semangat, dan reward atau penghargaan. Karena perlu saudara ketahui bahwa ada dua biasa yang berlaku dalam sebuah organisasi, ada reward dan punishment, ada imbalan dan ada hukuman. Nah, teori perilaku selama tahun 1950-an atas ketidakpuasan dengan pendekatan teori sifat atau teori ciri yang kemarin kita bicarakan tentang kepemimpinan, sehingga mendorong ilmuwan perilaku untuk memusatkan perhatian pada perilaku pemimpin tentang apa yang diperbuat dan bagaimana ia melakukannya. Nah, dasar dari pendekatan gaya kepemimpinan yang diyakini bahwa kepemimpinan yang efektif menggunakan gaya atau style tertentu, mengarahkan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, oleh sebab itu, teori perilaku menekankan pada dua gaya kepemimpinan, yaitu gaya kepemimpinan berorientasi tugas atau task oriented dan orientasi pada karyawan atau employee orientation. Nah, orientasi tugas adalah perilaku pimpinan yang menekankan bahwa
tugas-tugas dilaksanakan dengan baik dengan cara mengarahkan dan mengendalikan secara ketat bawahannya. Kemudian orientasi karyawan adalah perilaku pimpinan yang menekankan pada memberikan motivasi kepada bawahan dalam melaksanakan tugasnya dengan melibatkan bawahan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tugasnya dan mengembangkan hubungan yang bersahabat, saling percaya, mempercayai, dan saling menghormati di antara anggota kelompok. Nah, ada dua pendekatan utama pada pendekatan perilaku penelitian yang dilakukan di Universitas Ohio dan Universitas Michigan. Nah, studi Universitas Ohio oleh Fleishman dan kawan-kawannya dari Universitas Ohio melakukan penelitian tentang perilaku pemimpin dan menentukan pengaruh dari gaya kepemimpinan terhadap prestasi kerja dan kepuasan organisasi. Nah, dia memberikan dua faktor kepemimpinan, yaitu pemrakarsa struktur dan pertimbangan. Nah, pemrakarsa struktur berkaitan dengan sejauh mana pemimpin mengorganisir dan menentukan tugas, menetapkan cara menyelesaikan tugas, membentuk jaringan komunikasi, dan menilai prestasi kelompok. Kemudian pertimbangan atau consideration, artinya perilaku pemimpin yang meliputi kepercayaan, saling menghargai, persahabatan, dukungan, dan memperhatikan kesejahteraan karyawan. Nah, oleh karena itu yang kedua, studi Universitas Michigan. Nah, tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Universitas Michigan adalah untuk mengetahui gaya atau perilaku pemimpin terhadap prestasi dan kepuasan kerja. Dia melakukan dua, yaitu gaya kepemimpinan pemusatan tugas dan gaya kepemimpinan pemusatan karyawan. Nanti saudara baca di slide yang dimaksud dengan gaya kepemimpinan pemusatan tugas dan gaya kepemimpinan pemusatan karyawan. Karena di slide ini juga dijelaskan tentang gaya perilaku kepemimpinan yang dikembangkan oleh Robert House. Ada 4, adalah perilaku instrumental, ada perilaku suportif, perilaku partisipatif, dan perilaku berorientasi prestasi. Nanti saudara baca di slide ini. Nah, yang perlu saudara pahami bahwa situasi kepemimpinan jalan tujuan atau FAT goal tadi ini, jika situasi karyawan atau pegawai tugas membosankan, kurangnya kepercayaan diri, maka gaya kepemimpinan yang harus dilakukan adalah kepemimpinan suportif. Dampak pada bawahan tentu saja meningkatkan kinerja, meningkatnya penghargaan akan imbalan. Apa hasilnya? Tentu meningkatkan usaha. Nah, jika situasi karyawan imbalan tidak memadai, tugas tidak jelas, maka gaya kepemimpinan yang perlu diberikan adalah kepemimpinan instrumental. Nah, dampak pada bawahan tentu saja meningkatkan imbalan, meningkatkan jalan menuju imbalan, dan hasilnya meningkatkan usaha.
Nah, jika situasi kurangnya tantangan, tugas yang tidak termodifikasi, itu tadi diberikan gaya kepemimpinan orientasi tugas dan gaya kepemimpinan partisipatif. Nah, tentu saja dampak pada bawahan adalah menetapkan tujuan yang tinggi dan rincian dan tugas, kejelasan tugas. Nanti juga Anda baca kembali ini. Nah, termasuk beberapa faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan. Nanti saudara baca yang intinya bahwa pemimpin itu melakukan style tergantung dari sifat pribadi bawahan atau terhadap struktur atau pada tujuan atau motivasi atau kebiasaan atau tradisi. Nah, beberapa faktor antara lain 10 dijelaskan, dan secara umum dapat dikatakan pemimpin itu mampu memberikan makna dan tujuan. Dan diperkaya nanti dengan buku yang saudara miliki tentang gaya-gaya kepemimpinan. Demikian pertemuan kita, nanti saya kirim bahan ini untuk Anda baca ulang sambil mendengar video ini. Sukses selalu buat adik-adik mahasiswa dan semoga sehat walafiat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.